jangan meletakkan kitab sembarangan. Sampai dalam kitab At-Ta'lim, Ta'limul Muta'allim, itu dijelaskan ulama-ulama terdahulu terhadap ilmu menghormati sekali, punya adab. Di antaranya saking menjaga adab terhadap ilmu, tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kitab yang selain ilmu. Misalkan HP, semakin beda HP pagi, HP atas esana kitab. Ini isinya ilmu lah. Dan cara meletakkan kitab-kitab mereka juga ada caranya. Yang paling tinggi, kalau zaman dahulu kan meletakkan kitab disusun ya, kalau sekarang disusun begini. Dulu kan disusun dari atas. Yang paling tinggi Quran, Mushaful Quran. Di bawah Mushaful Quran itu kitab tafsir. Di bawah tafsir kitab hadis. Setelah itu kitab fikih yang terus paling sedikit ayat-ayat Qur'annya. Paling bawah ya mungkin kitab-kitab novel mungkin. Memang kadang kita nggak perhatikan ini, malah kitab taruh sembarangan di bawah. Quran apa lagi? Sejajar dengan maaf bokong kita. Dan itu menunjukkan kurang adab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihil mukhlisin wa ashabihil mujahidin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, Bapak Ibu, semoga Allah meridai kita semua dan menerima amal-amal kita serta memberikan akhir hayat yang indah dan memberikan hati yang penuh rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang terbatas ini kita akan membicarakan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini insyaallah akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya karena kita telah menyelesaikan kitab Nasihat Anak yang dikarang oleh Al-Imam Sulaiman Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, sehingga kita harus beralih kepada kitab yang lain. Dan ini kitab adalah kitab yang menarik, yang isinya adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Mukhtasar Al-Bukhari, ringkasan dari hadis-hadis yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hanya berisi 294 hadis. Nah, ini membahas berbagai macam persoalan yang oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah dipilih dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, lalu ditulis di kitab ini, namanya Hasyiah Ibnu Abi Jamrah atau Mukhtasar Al-Bukhari, hadisnya pilihan. Beliau menulis hadis-hadis ini di antara tujuannya adalah untuk mempermudah bagi para pencari ilmu, karena kata beliau dalam pengantarnya, di zaman beliau sudah mulai berkurang
minat yang tinggi terhadap menghafal dan mencari hadis, sehingga untuk mempermudah dan memberikan semangat kepada para pencari ilmu perlu diadakan ringkasan hadis sekaligus mempermudah untuk menghafal. Jadi al-ilmu itu memang perlu dihafal, Pak. Kalau tidak kita menghafal ilmu, terutama hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang ketika berbicara logika yang bermain. Yang penting asal ngomong, yang penting bisa bicara meskipun menabrak wahyu Allah, baik berupa Quran maupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang penting dalam kita berbicara hadis, yakni memahaminya harus mengembalikan kepada pemahaman para ulama. Ini saya sering menyampaikan di berbagai majelis. Tidak bisa kita membicarakan hadis dipahami menurut kita, karena yang tahu terhadap hadis adalah para ulama. Kalau mau bicara hadis, carilah syarahnya, penjelasan-penjelasan. Misalkan hadis Bukhari disyarah oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Fathul Bari. Ada juga syarah Sahih Bukhari karangan Ibnu Battah, cuman ini tidak tercatat, dan kitab-kitab yang lain. Kalau mau bicara kitab Sahih Muslim, cari dalam hadis, syarah hadis Sahih Muslim yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau mau bicara kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, cari kitab Aunul Ma'bud yang berisi hadis-hadis tentang riwayat Imam Abu Daud. Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud. Atau kitab Tuhfatul Ahwazi yang menjelaskan kitab hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Masih banyak. Sehingga kita berbicara hadis bukan menurut kita, tapi menurut pemahaman para ulama. Kalau tidak demikian, maka akan sering kita yang terbatas pengetahuan ini terjebak pada saling membenturkan satu hadis satu dengan yang lainnya, saling dibenturkan, ditabrak-tabrakan. Dan tentu ini tidak benar, karena akan mengarah kepada kesalahan dalam memahami, yang parahnya hadis dipakai untuk penyesatan akidah. Tidak sedikit yang semacam ini terjadi. Lalu kita masuk kepada kitab Hasyiah Ibn Abi Jamrah. Saya tidak membicarakan muqaddimahnya karena panjang sekali, tapi beliau penulis muallif mengatakan dan menukil penjelasan tentang Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari, bahwasanya Imam Al-Bukhari itu dalam kitab Sahih Bukharinya itu menulis tentang doa. Beliau mendoakan setiap orang yang mempelajari hadis-hadis yang ditulis di dalam kitabnya, mendoakan supaya mereka dapat berkah, yang mempelajari maupun yang membacanya, bahkan yang membawa kitabnya dapat berkah. Sampai satu cerita di zaman dahulu, ada ulama yang pergi berlayar dengan membawa kitab Sahih Bukhari, dan di tengah lautan terjadi badai, akhirnya kapal itu oleng. Tapi karena barokah doa, siapa yang mempelajari, membaca dan membawa kitabnya bahkan diberkahi oleh Allah. Nah, seperti dijelaskan, ternyata tidak sampai terjadi musibah besar. Ya barangkali dengan barokah membawa ilmu. Nah, gimana caranya kita mengharap keberkahan ilmu pada kitab-kitab
para ulama boleh mengatakan boleh mengharap keberkahan ilmu yang ada pada kitab-kitab, kitab hadis, kitab fikih, kitab apalagi Quran, mushaful Quran boleh. Bukan mengharap kepada kitabnya Pak ya, tapi mengharap keberkahan ilmu yang tertulis di kitab-kitab. Ini dijelaskan oleh ulama Saudi seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Ini kadang jarang kita ya. Makanya kalau kita punya kitab supaya ilmunya berkah, hormati ilmu dengan cara jangan meletakkan kitab sembarangan. Sampai dalam kitab At-Ta'lim, Ta'limul Muta'allim, itu dijelaskan ulama-ulama terdahulu terhadap ilmu menghormati sekali, punya adab. Di antaranya saking menjaga adab terhadap ilmu, tidak boleh meletakkan sesuatu di atas kitab yang selain ilmu. Misalkan HP, semakin beda HP pagi, HP atas esana kitab. Ini isinya ilmu lah. Dan cara meletakkan kitab-kitab mereka juga ada caranya. Yang paling tinggi, kalau zaman dahulu kan meletakkan kitab disusun ya, kalau sekarang disusun begini. Dulu kan disusun dari atas. Yang paling tinggi Quran, mushaful Quran. Di bawah mushaful Quran itu kitab tafsir. Di bawah tafsir kitab hadis. Setelah itu kitab fikih yang terus paling sedikit ayat-ayat Qur'annya. Paling bawah ya mungkin kitab-kitab novel mungkin. Memang kadang kita nggak perhatikan ini, malah kitab taruh sembarangan di bawah. Quran apa lagi? Sejajar dengan maaf bokong kita. Dan itu menunjukkan kurang adab. Karena ini isinya ilmu, Pak. Apalagi ada kalam Allah. Ini penting agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Barangkali ini yang membuat ilmu kita kurang berkah, tidak menghargai kitab-kitab yang berisikan ilmu syariat. Kita lanjut kepada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang pertama tentang permulaan wahyu, proses permulaan wahyu. Hadisnya panjang. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Aisyah ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naum. Pertama dimulai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu berupa mimpi yang benar ketika tidur. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi, dan beliau tidak bermimpi kecuali datang seperti di waktu subuh. Tsumma hubbiba ilaihil khala, kemudian beliau dibikin senang menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannasu fihi, kemudian beliau menyendiri di gua Hira dan bertahanus di dalamnya. Wa huwa ta'abbudul layali zawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwada lidzalik, yaitu beliau tahanus artinya ibadah di malam hari dalam beberapa malam sebelum beliau pulang ke rumahnya menjumpai istrinya mengambil bekal kembali. Summa yarji'u ila Khadijata fayatazawwadu limisliha, kemudian beliau kembali kepada istrinya Sayyidah Khadijah dan mengambil bekal yang semisal. Hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira, sampai datanglah kebenaran kepada beliau ketika beliau ada di gua Hira. Faja'ahul malaku faqala iqra, datanglah malaikat Jibril dan berkata bacalah. Faqala ma ana biqari, beliau menjawab aku tidak bisa membaca.
Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minnil juhda. Kemudian beliau bercerita, Jibril memegang aku dan memelukku sampai keras, sampai terasa lemas. Summa arsalani, kemudian melepas aku, faqala qra, faqultu ma ana biqari, kemudian melepas aku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani yasaniyata hatta balagha minnil juhda. Lalu memeluk aku yang kedua kali sampai terasa kuat dan lemas beliau. Summa arsalani faqala qra, faqultu ma ana biqari'in, fa akhadhani faghattani salisata summa arsalani, kemudian melepas aku dan berkata, bacalah. Aku jawab, aku tidak bisa baca. Kemudian memegang dan memeluk aku yang ketiga kali, lalu melepas kembali. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Lalu bacalah dengan menyebut asma Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang paling mulia. Faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduh. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang membawa ayat ini dengan hati yang bergetar, yang ketakutan. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid faqala zammiluni zammiluni. Lalu masuklah kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid dan berkata, selimuti aku, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Lalu mereka menyelimuti beliau sampai hilanglah rasa takut dari beliau. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Lalu berkata kepada Khadijah dan mengabarkan pengalamannya. Laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku sendiri. Faqalat lahu Khadijah, berkatalah Khadijah kepadanya, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan. Tidak, suamiku, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Karena engkau selalu menyambung silaturahim, engkau selalu menolong orang yang butuh, selalu memberi kepada orang yang tidak punya, dan memuliakan tamu, serta menolong orang-orang yang berada di atas kebenaran. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah ibna Naufalin ibni Asadin ibni Abdul Uzza ibni Ammi Khadijah. Maka Khadijah membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu putra paman beliau. Wa kana mur'an tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-ibraniyah. Adalah Waraqah bin Naufal seorang yang beragama Nasrani pada zaman jahiliyah dan mampu menulis kitab Al-Ibrani. Fayaktubu minal injili bil ibraniyati ma syaa Allahu ay yaktuba. Maka beliau menulis kitab Injil yang berbahasa Ibrani sesuai dengan kehendak Allah. Wa kana syaikhan kabiran qad amir. Beliau orang yang sudah tua. Faqalat lahu Khadijah, berkatalah Khadijah kepadanya, ya ibna ammi isma' min ibni akhika
wahai sepupuku, wahai putra pamanku, dengarkanlah dari anak saudaramu ini. Faqala lahu Waraqah, ya ibn akhi, madza tara? Bertanyalah Waraqah, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang dilihatnya. Faqala lahu Waraqah, berkatalah kepadanya Waraqah, hadzan namusul ladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus, malaikat yang dulu Allah pernah menurunkannya kepada Musa. Ya laitani fiha jaz'an, seandainya aku di saat itu masih muda. Ya laitani akuna hayyan idh yukhrijuka qaumuk, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Qala na'am, iya. Lam yati rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya, tidaklah datang seorang laki-laki yang seperti yang kau bawa, pasti dia dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara, dan jika hari-harimu itu mendapatiku, maka aku pasti akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat berarti. Tsumma lam yanshab Waraqah an tufiya wa fataral wahyu, kemudian tidak lama meninggallah Waraqah dan wahyu terputus. Qala Ibnu Syihab, berkata Imam Ibnu Syihab, perawi di antara perawinya, wa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman anna Jabir ibn Abdullah al-Ansariyya qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Jabir bin Abdullah al-Ansari menceritakan tentang fatrah, masa kevakuman wahyu. Faqala fi hadisi baina ana amshi id sami'tu sawtan minas sama, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Farafa'tu basari, aku angkat penglihatanku. Faidal malakul ladzi ja'ani bi Hira'a jalisun ala kursi bainas sama'i wal ardi, ternyata malaikat yang telah datang kepadaku di gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Fara'ibtu minhu farajatu faqultu zammiluni zammiluni, lalu aku ketakutan, aku pulang ke rumah, aku minta selimuti aku. Fa'anzalallahu azza wa jalla, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Lalu Allah menurunkan ayat, hai orang yang sedang berselimut, bangkit dan beri peringatan, Rabbmu agungkan, pakaianmu sucikan, dosa tinggalkan. Fahamiyal wahyu wa tataba, maka setelah itu wahyu turun secara terus menerus. Panjang hadisnya Pak ya. Ini cara menjelaskan panjang juga ini. Insyaallah untuk pertemuan ini nggak akan selesai penjelasannya, karena itu membutuhkan ilmu, itu memang butuh kesabaran. Saya jelaskan sesuai dengan penjelasan kitab. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini merupakan proses permulaan wahyu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang meriwayatkannya adalah Sayyidah Aisyah, ibunda kaum mukminin. Ya, kita juga harus meyakini ibunda kaum mukminin adalah Sayyidah Aisyah. Istri-istri Rasul adalah ibunda bagi kaum mukminin. Sayyidah Khadijah, Ummu Salamah, Zainab binti Jashin,
Zainab binti Khuzaimah, dan yang lainnya. Itu semua adalah ibunda kita. Maka sahabat pun juga meyakini. Maka dalam Quran Allah berfirman, wa ummahatuhu wa azwajuhu ummahatuhum, surat Al-Ahzab, dan istri-istrinya adalah ibunda kaum mukmin. Jadi para sahabat meskipun secara usia lebih tua daripada Aisyah di waktu itu, tetap menganggap sebagai ibunda. Karena Rasul dalam hadis mengatakan, aku ini adalah bapak bagi kalian. Bapak sekaligus nabi dan pengajar. Beliau meriwayatkan hadis dan sahabat dari kaum wanita atau sahabiyah yang meriwayatkan hadis paling banyak yaitu Sayyidah Aisyah, dan juga mengajari, menyampaikan hadis-hadis kepada sahabat yang lain, kepada tabi'in yang belajar kepada beliau. Nah, ini rahasianya Pak, kenapa beliau dinikahkan oleh Allah dalam usia yang sangat muda. Apa rahasianya? Di antara ini rahasianya, yakni menikah dengan Rasulullah pada usia 7 tahun, tinggal bersama Rasulullah pada usia 9 tahun. Dan ini bukan pernikahan dini yang dilarang, karena perempuan itu memang lebih cepat kedewasaannya ketimbang laki-laki. Rahasianya ini diantaranya, karena untuk mengetahui perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu orang yang masih jernih pemikirannya, tidak terkontaminasi dengan apapun. Ya, dengan yang sudah dewasa. Sehingga Aisyah ini memiliki ilmu yang seandainya dikumpulkan dengan ilmu para wanita selain Sayyidah Aisyah, maka tidak akan bisa menyamai ilmunya Sayyidah Aisyah. Ini antaranya Pak ya, kenapa dinikahkan masih muda. Maka Rasul itu, kalau ada yang menuduh menikah dengan anak kecil, itu tuduhan yang tidak berdasar, karena Allah Maha tahu apa rahasia di balik itu. Kecuali hati kita memang tidak tahu, penuh dengan kebencian kepada Rasulullah, maka kadang terbawa, kenapa sih Rasul menikah dengan anak kecil? Bukan begitu Pak, tapi karena memang Allah menyimpan rasa, dan itu tidak berdosa. Saking membedakan tua ki mun akabin mun anak kedi misalkan akan masuk undang-undang, ya persoalannya begini. Tapi kalau Rasul dinikahkan oleh Allah dengan Sayyidah Aisyah usia yang masih muda, itu karena memang diantara rahasianya untuk bisa menampung ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ya ketika Rasul bersama Sayyidah Aisyah di dalam rumah tangga dan dalam masalah ibadah, banyak sekali. Para jamaah, lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, pertama, wahyu yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni mimpi yang benar. Sebelum turun surat Al-Alaq adalah mimpi yang benar, dan mimpi itu ja'at misla falakis subhi, falak di waktu subuh. Nah, ini kalau kita melihat waktu subuh kan sebelum subuh gelap, setelah subuh terang, istilahnya Pak, habis gelap terbitlah cahaya. Ini menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memahami, oleh Allah dikasih kabar bahwa sebentar lagi akan ada cahaya yang terang benderang di saat manusia menyembah kepada selain Allah. Manusia di saat itu kehidupannya jahiliyah, menyembah berhala, batu, kayu yang dipahat menjadi patung-patung di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah, semuanya berjumlah sekitaran 360 patung, termasuk Lata, Manat, Uzza, berhala yang demikian besarnya. Itu digambarkan oleh para ulama terdahulu, kehidupan bangsa Arab jahiliyah sangat menjijikkan dibandingkan dengan
kehidupan Romawi dan Persia sebagai negara adikuasa. Bagi Arab, bagi kehidupan Persia dan Romawi, Arab ini sungguh menjijikan, tidak memiliki peradaban. Maka dikatakan mereka bau kotor oleh tai onta dan tai kambing, tidak memiliki peradaban. Yang paling besar adalah menyembah kepada selain Allah, patung-patung, tidak masuk di akal. Kalau mereka mau mengadakan perjalanan safar, lalu mereka membuat Tuhan yang dicetak dari korma bijinya dibuang, dicetak menjadi patung kecil, dibawa di dalam tasnya mensemangkir, dibawa di tengah jalan di padang pasir, kehabisan makanan, bekalnya habis, dikeluarkanlah Tuhan. Wahai Tuhan, wahai dewa, saya sudah kehabisan makanan, berikanlah saya makan. Tak nyaut Pak, tidak mendengar, tidak ada jawaban. Karena tidak mendengar Tuhannya, akhirnya Tuhannya dimakan. Kalau begitu saya makan kau. Makan Tuhan. Apa namanya Pak? Makanan cap Tuhan, atau Tuhan rasa makanan. Kan tidak masuk di akal toh. Ini tidak masuk di akal. Yang dibikin disembah bahkan dimakan. Dan dalam riwayat pun pernah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya pernah beliau kan pertama tertawa lalu menangis. Dilihatnya oleh sahabat, wahai Amirul Mukminin, saya melihat engkau tertawa lalu menangis. Ada apa gerangan? Saya ingat masa-masa jahiliyah. Saya sedang safar, saya keluarkan Tuhan yang terbuat dari adonan kurma tadi. Saya minta, saya doa, nggak dijawab. Akhirnya apa? Saya makan itu Tuhan. Tertawalah. Masa begini kehidupan? Menyembah kepada selain Allah, tidak masuk di akal. Kenapa engkau menangis? Saya menangis ketika masa jahiliyah punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan, itu tidak bisa dibanggakan untuk perang dan memalukan. Sehingga apa? Pernah saya bawa anak itu, saya tidak tahu kalau perempuan, dibawa ke tanah lapang, dilatih perang-perangan. Akhirnya minta kencing, ketika dibuka yang nampak perempuan, saya kubur hidup-hidup, menangis, menyesal. Itu diantara jahiliyah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah tidak pernah melakukan perbuatan jahil, oleh Allah dilindungi. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu berupa mimpi yang benar di waktu seperti subuh. Maknanya apa? Sebentar lagi akan datang kebenaran, akan sirna kebatilan. Tentu berproses. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hubbiba ilaihil khala, beliau senang menyendiri. Wa kana yakhlu fi ghari Hira'a fayahtahannasu fihi wa huwa ta'abbud al-layali dawatal layl. Maka beliau senang menyendiri. Tempat yang dipilih adalah Gua Hira, dan di situ beliau di malam-malam harinya merenung. Berniat apa Pak? Berniat apa? Karena ada orang yang berdalil Rasul bertapa, bertahanus, bertapa, mencari kekuatan. Bukan mencari kekuatan, tetapi mencari jati diri siapa sang pencipta sebenarnya. Karena tidak dimasuk di akal orang-orang menyembah patung, batu yang dipahat, kayu yang dipahat juga. Tapi mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa berbuat apa-apa. Diyakini punya kekuatan, memberikan keberkahan, keselamatan. Itu tidak bisa apa-apa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Mekah, naik ke gua, masuk ke Gua Hira. Kecil Pak, Gua Hira. Di situ merenung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari berniat apa Pak? Merenung, bertafakur siapa sih sang pencipta sebenarnya. Sampai 6 bulan. Selama 6 bulan Rasul bertafakur. Ya tidak lama Pak ya. Nah, tidak sebentar. 6 bulan itu setengah tahun. Itu ya tidak sebentar. Ini diantara wahyu pertama, yaitu berupa mimpi. Nanti kalau sudah habis bekal, Rasulullah SAW akhirnya pulang ke rumah mengambil bekal lagi. Nanti balik lagi di malam-malam hari, bertafakur, mencari jati diri sang pencipta siapa. Ya sebenarnya kalau bicara tentang wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebut ada beberapa. Yang diantaranya macam-macam wahyu turun kepada Rasul ada 8.
Al-awwalu ru'ya as-sadiqah fin naum. Yang pertama, mimpi yang benar ketika tidur. Karena seperti beberapa hadis, ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Termasuk nabi kita Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu berupa mimpi yang menyembelih putranya, dan banyak yang lainnya. Dan kalau kita membicarakan tentang bab mimpi, panjang juga pembahasan. Ada ulama ahli tafsir mimpi. Nah, sebelum di zaman ulama, di zaman sahabat juga sahabat sering bermimpi. Rasulullah bermimpi, sering bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang bisa dikata paling ahli tafsir mimpi di zaman sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seperti misal putrinya yang bernama Aisyah itu berkata, "Wahai bapakku, saya bermimpi semalam." "Mimpi apa, Nak?" "Saya mimpi di dalam kamarku turun bulan. Ada 3 bulan turun ke kamarku." "Apa?" kata Abu Bakar Siddiq, "Putriku, kamarmu nanti akan menjadi kuburan manusia terbaik. Pertama Rasulullah, kedua Abu Bakar Siddiq, yang ketiga Umar bin Al-Khattab." Dan itu menjadi kenyataan. Takwil mimpi. Tapi tidak semua mimpi itu benar. Mimpi yang benar itu yang datang dari Allah. Ada mimpi yang bisa ditakwil dan akan menceritakan perjalanan hidup seseorang. Sudah insyaallah ya. Kita cukupkan dulu lah. Insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Malar mantir guleuweun sambil saja lanceng umur gi. Jaga sareng Allah Subhanahu wa taala paring istiqomah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.